Amin. Oke, ini sebelum nanti ada tausiah razia dari Romo Yai. Romo Yai Gus Miftah. Ini salah satu ulama kondang dan juga ulama yang fenomenal di Indonesia. Inovasi tiada henti Gus Miftah luar biasa. Oke, dihibur dulu bareng Al Barkah. Ya, spesial. Kali ini sholawatan kembali. Dihadirkan buat semuanya yang sudah hadir di sini. Selamat malam, terima kasih. Betul, karena jangan sampai kita bosan untuk bersolawat. Berdiri semua biar rame, panggungnya gede loh. Kita jipin-jipin ya. Luar biasa. Nanti hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, panggungnya koyok lapangan. Lo panggungnya cukup siji mas. Pancet. Siji loro telu papat lima. Paguyuban bau rekso. Joko tingkir ngombe Jawa, jadi pikir maraimu. Pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Lu pita aku juga ke malaikat. Piye to ki? Wis ngadeg lho iki. Wis ngadeg lho. Aku ya wis seneng. Rak sida. Stop. Stop manut komandan. Udah dibugar ngono kowe. Matur nuwun Bang Komandan. Halo. Dan Ramil Kabupaten Kendal, Forkompimda dan Camat se-Kabupaten Kendal, dan yang kami hormati Kepala Desa se-Kabupaten Kendal dan tokoh agama Kabupaten Kendal serta seluruh hadirin dan doa bersama yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Gus Miftah yang menjadi idola kita semuanya, yang hadir pada malam yang luar biasa ini di hari Bayangkara ke-76. Sedianya beliau seharusnya hadir di Mabes Polri karena
sudah terkunci oleh janji sama masyarakat Kendal dan ingin membahagiakan kita semua. Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk khusus hadir di Kabupaten Kendal untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Dan saat ini mestinya Islam yang penuh rahmat, Islam yang membawa senyuman, yang membawa canda tawa, bukan Islam yang membawa kebencian, membawa kemarahan dan saling memusuhi satu dengan yang lain. Al-muslim man saliman muslimin min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang baik yaitu seorang muslim yang karena lidahnya dan lisannya dan tangannya maka selamatlah muslim yang lainnya. Semua bahkan dari kemarin nunggu acara malam hari ini. Anda baru pasang niat besok pengajian dengan Gus Miftah, saya akan dandan, saya akan datang. Baru niat sudah berpahala. Tadi malam ibu-ibu mulai buka lemari, kira-kira saya pakai pakaian yang mana? Betul Bu? Saya akan tampil menarik supaya dilirik sama Gus Miftah. Kalau bisa jilbabnya pink, bajunya pink, roknya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, sempaknya pink. Sampai malaikatnya mikir iki menungso apa es lilin. Baru buka lemari niat untuk berpakaian pahala. Tadi sore Anda mandi niat untuk berangkat ngaji, untuk melihat kiai viral tapi soundnya bosok, pahala. Begitu ibu-ibu mulai dandan, bapak-bapak dandan. Kalau bapak jarang dandan, ibu-ibu lah. Maka kalau saya lihat dari sini, subhanallah, wajahnya wow. Begitu lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Makanya saya ingatkan ibu-ibu, tolong yang dirawat jangan hanya mukanya tapi juga kakinya. Menunggu ya powede lungguh ngarep dhewe, tungkake selonjor ke. Apa Bu? Kacamatanya kenapa? Usone elek ngatur kacamata. Santet meteng gitu. Ketake rondo jadi. Mangan semongko ngombene susu. Hey rondo, I love you. Oh, I love, kamu juga janda? Dia bilang I love you too. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir yang lain nih. Santai Mbak, tidak semua orang harus jadi pasangan hidup. Kadang hanya menjadi pengalaman hidup. Iya. Jadi terus alam, oh. Kenapa Bu? Hobi.
Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Mulai sih dia makrok. Orang baru niat baik sudah berpahala. Makanya kenapa kemudian posisi niat hampir dalam semua kitab itu pasti dibahas pertama kali, babun niat. Kalau kemudian kita sering baca hadis, yang paling populer tentunya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kenapa kemudian Allah begitu memperhatikan tentang niat? Jawabannya sederhana. Apa yang kamu peroleh adalah apa yang kamu niatkan. Bapak Ibu, dulu ketika saya harus bergelut di dunia malam, di klub malam, di lokalisasi, tidak ada sedikit pun niat untuk menjadi orang terkenal gara-gara klub malam. Buktinya apa? Saya masuk lokalisasi tahun 2000. Tahun 2014 saya diundang acara di Metro TV namanya Kick Andy, Andi F. Noya. Telepon saya, halo bro, ya Mas Andi, bisa nggak Gus minta hadir di Metro TV? Acara apa Mas? Acara saya. Apa acaranya? Kick Andy. Yang mau dibahas apa Mas? Membahas Gus Miftah sharing pengalaman pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Sampaikan kepada masyarakat. Apa jawaban saya waktu itu? No, saya menolak, nggak mau. Ditelepon sampai 3 kali, tolong Gus Miftah hadir. No. Please Gus hadir. No. Berita itu kemudian didengar oleh anak-anak klub malam dan di lokalisasi. Pas saya pengajian ditanya sama mbak-mbaknya, Abah, kenapa sih diundang pengajian, diundang acara Kick Andy Metro TV Anda tidak mau datang? Jawaban saya waktu itu apa? Wallah saya masih ingat betul dengan jawaban saya. Mbak, mohon maaf. Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tetapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jawaban saya. Saya nggak bangga dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kurang ajar penyanyi ini malah sampai bawah. Ami diketung. Ya Bu ya. Iya ngono mangan we kok kuru. Saya selalu bilang orang yang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan. 1 anugerah atau nomor 2 azab. Kamu juga jangan bangga jadi seksi. Sekarang cewek itu yang gemuk lebih disukai dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup cewek gemuk. Makanya kalau bapak-bapak punya istri gemuk, subhanallah, mau keloni setengah jam sikilmu kram tak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ternyata apa? Ketika niatnya baik, Allah kasih lebih, bahkan di luar ekspektasi saya. 2014 saya menolak acara-acara TV. Ternyata apa? Desainnya Allah lebih indah dibandingkan desainnya manusia. Maka kenapa kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya tadi diskusi dengan Pak Kapolres, dan saya mau tanya, orang viral itu bisa didesain apa enggak? Mungkin Gus Alam tahu banget jawabannya. Enggak bisa. Banyak orang punya uang, punya mesin IT, menguasai teknologi, punya tim buzzer bahkan sekalipun. Nyatanya mana? Nggak viral-viral.
Ada capres pasang baliho di mana-mana habis triliunan tetap gak terkenal. Bulan Mei, mohon maaf, bulan Maret 2022 ada survei tokoh nasional yang paling populer di TikTok. Tokoh yang berwawasan nasionalis yang paling populer di TikTok. Semuanya 10 orang itu pejabat partai politik. Ada yang gubernur, ada yang ketua umum partai, ada yang menjadi menteri, dan lain sebagainya. Satu-satunya orang yang bukan pejabat, mohon maaf, hanya Gus Miftah. 10 orang itu Gus Miftah nomor berapa? Nomor 2. Orang bilang, Gus Miftah punya tim apaan? Tim untuk membuat Gus Miftah viral? Gak ada. Coba, anak-anak, tak kandani. Saya selalu mengatakan begini, kamu boleh viral, tapi viral karena prestasi, bukan sensasi. Napa wonten Gus wong viral karena sensasi? Banyak. Neng TikTok orang pakai jilbab, kotange dibuka, ngevlog. Hai guys, susuku gede guys. Gus Salam ya. Jadi Gus Salam, aku yo nonton Gus. Gus Miftah pripun? Aku yo ho. Podo matamu podo. Aku kalau Gus Alam kok podo, ngarang. Aku luwih parah ndak? Tapi kan bedanya satu. Gus Alam lihat nggak pakai kacamata, aku pakai kacamata. Apakah Gus Miftah pakai kacamata untuk menjaga pandangan? Oh no, saya terlalu suci untuk itu. Kenapa pakai kacamata? Dia lah pendelok raketok. Viral karena prestasi, bukan sensasi. Kalau cuma karena sensasi, ada pepatah Arab yang mengatakan, kencingi sumur Zam-Zam, kamu terkenal. Maka saya masih ingat itu. Hashtag by number, last update time 2022. Bulan 3 tanggal 1 jam 22 lebih 8 menit. Nomor 10 ketuanya Gus Alam nih. Hashtag Muhaimin Iskandar Caimin. Masuk 10 besar. 9 Erlangga Hartarto. Hashtagnya 31 juta. 8 Prabowo Subianto. Hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno 123 juta. Nomor 6 Ridwan Kamil 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah 700 juta. Mudar aku. Ayo. Wong Indonesia ini jumlahnya mung 270 juta, hashtagku 700 juta. Bisa nonton demit, iblis, jin gitu. Maka apa? Karena prestasi. Coba kita lihat. Nabi Muhammad SAW pernah viral ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran. Masjidil Haram banjir. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Masang Hajar Aswad tentunya posisi yang terhormat. Apa yang terjadi? Ketika hampir saja terjadi pertumpahan darah, dibuatlah konsensus kesepakatan. Apa kesepakatannya? Dibuat sayembara. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata apa yang terjadi? Yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Muhammad muda. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad masuk pertama kali, masih muda bro. Anak muda ingat, nah, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya.
Kalau dulu Soekarno berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Sekarang di Kendal tidak, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini jelas, hilang gantengnya, tinggal serigalanya. Nabi Muhammad maju ke depan karena dia yang pertama kali masuk masjid. Apakah Nabi Muhammad egois? No. Apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad minta kain lebar dan panjang ditaruh di tengah-tengah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain. Apa yang beliau sampaikan? Tolong para pemimpin kabilah maju ke depan, semuanya memegang sudut kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Semangat yang dibawa Muhammad apa? Persatuan. Semangat yang dibawa Muhammad apa? Menghormati kearifan lokal. Semangat yang dibawa Nabi Muhammad apa? Menghargai semua perbedaan. Begitu Hajar Aswad dibawa dengan menggunakan kain oleh para pemimpin kabilah dekat dengan Hajar Aswad, baru Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Makanya kemarin lucu Gus Awam, Pak Kapolres, ketika Presiden Jokowi meminta semua gubernur yang ada di Indonesia untuk membawa tanah dan air ketika prasasti ibu kota negara Nusantara di Kalimantan. Orang mengatakan apa? Jokowi musyrik. Kenapa bikin ibu kota kok harus mindah bawa tanah dan air dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia? Ini provinsi, mohon maaf, ibu kotanya nggak mungkin berkah. Kenapa? Jokowi percaya tahayul, percaya dengan dukun. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, kenapa ibu kota dari Jakarta dipindah ke tempat buangan jin demit iblis? Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Codot dilawan. Masuk Bu? Ingat, move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Move on itu berat, karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Apakah Gus Miftah punya mantan? Enggak, karena saya dulu tidak pernah pacaran. Kenapa saya tidak pacaran? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau bahasa Pak Kapolres, di balik lelaki yang hebat ada di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat. Kalau saya berbeda, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadokna aku karo Gus Miftah matamu. Telat telat. Kamu juga begitu yang jomblo-jomblo, santai saja. Dasar kamu jomblo. Sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi saya terlalu indah untuk dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Codot. Ini Mbak ini kok putih-putih ini siapa? Oh, penyanyi. Kalian tahu kenapa mbak-mbaknya suaranya bagus? Itu karena pinternya bapaknya. Karena ibunya ketika mengandung anak-anak ini, Masya Allah, bapaknya rajin kirim mic. Kamu udah nikah kok paham? Oh rondo, Masya Allah rondo. Gus, rondo Gus. Ya Allah, wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah, insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Wele lah rondo enak, rabi kalau rondo enak, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Di kalau di sing lanang wis tahu. Menjijikan. Saya kemudian apa? Menjawab pertanyaan wartawan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran.
Mungkin nggak kira-kira Pak Jokowi mengambil pelajaran, semangat, spirit apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air untuk membuat ibu kota negara baru? Mungkin Pak Jokowi berpikiran supaya semua anak bangsa yang ada di Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongannya memiliki sense of belonging. Otak murah paham mesti. Bahasa Inggris gampang le. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tipe kedebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat, cat biyen. Kayak saya ke Belanda, saya pakai belangkon Gus Salam. Ketemu orang Belanda, ditanya pakai bahasa Inggris. Belangkon saya. What is in your head? Orang ngajar kan. Lah you lah berarti ndasmu tuh kita bajingan tau ya. Apa nih dasmu itu? In my head is belangkon. Ini adalah belangkon. Saya ditanya lagi, what is the meaning of belangkon? Modar cocok ya apa? Presiden mengendaki supaya semua daerah yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara yang dipindah ke Kalimantan. Maka apa? Beliau menyatukan tanah dan air dari masing-masing daerah. Bukankah Anda ingat risalah Mbah Hasyim Asy'ari tentang hubbul waton minal iman? Hubbul waton itu artinya adalah mencintai tanah dan air. Maka saya mengatakan, di dunia yang punya konsep hubbul waton, yang punya konsep tanah dan air, waton di situ artinya bukan negara, tapi tanah air. Dan negara di dunia yang punya konsep tanah air adalah Indonesia. Maka kenapa yang diminta oleh presiden tanah dan air, bukan uang? Yang kedua apa? Menghargai kearifan lokal. Sebelum Ramadan, saya dipanggil oleh guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi. Le, kamu ke rumah. Siap, Bah. Saya sering cerita. Selama ini yang membela, melindungi saya, di Pantura itu minimal ada 2 orang besar. Yang pertama, Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Dimyati Rois, saksinya Gus Alam. Dulu ketika saya dicaci maki dan dibully, gara-gara saya ceramah di gereja, salah satunya memberikan semangat kepada saya adalah Abah Dimyati Rois. Betul salam gitu? Terus saya dibela sama beliau. Kemudian yang kedua apa? Cangkem ora banter-banter, Cok. Kan aku terganggu. Suara kamu jelek. Kita tak borong gini. Lihatnya rasa melu-melu, kaplokin bisa. Ini lagi. Ini, kira berapa? Berapa semuanya? Lihatnya udah maju tak ajian kok. Kayak ngapa melu-melu maju kok. Lah adalah bakul es otaknya gede ini ra umum dong. Tolong bapak-bapak PJU, polisi-polisi jaga perutnya. Karena menurut penelitian medis, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Ya, hati-hati. Kowe kira? 27 apa? 27 bungkus. Berarti piro? Lah, cak goblok iki. Piro kowe? Kamu berapa? Kamu berapa? ST piro kuwi? Aku takon ST-mu piro? 66 piro? 30, rungke telure piro?
Windokmu. Windoknya sisi piro ngono kuwi? 40.000, ya wis 40. Kuwi piro? 135, kuwi piro? Lah mumet mikir-mikir deh. 100.000. Ya 100.000, kuwi piro? 100. Mau sakmene 100. Dancuk cah iki. Iki 100, iki 100, 50, 100. Di asistenku, di ajudanku. Woi. Kowe moro meneh ngopo? Moro kabeh. Aku langsung nyanyi lagu India. Matane, matane. Lupat mo. Pokoknya wis. Ora usah rebutan. Raimu koyo kotak infak. Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi. Iki yang ngono polisi nih langsung maju. Kita polisi pinter golek duit iki. Ayo pon bisa. Niku ana dibagi jamaah, panganan dibagi jamaah. Panganan dibagi. Ini namanya bakule fakir, penontonnya miskin dia. Iyalah. Kita iya konstituen Gus Salam nih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.